Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama komunitas ngopi, ngobrol perkara iman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, topik ngopi pada kali ini yaitu sesuai dengan yang disampaikan tadi, membicarakan masalah niat. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkara niat ini adalah perkara yang mencakup seluruh amal manusia. Ya. Bahkan seseorang itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah Ta'ala dengan nilai yang banyak tergantung kadar niat yang ada di dalam hatinya. Gitu. Ini yang disebut dalam satu hadis Nabi disebut dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini cukup populer di kalangan kaum muslimin, bahkan dimaktubkan di beberapa hadis yang kitab-kitab hadis yang begitu banyak, entah itu kitab hadis yang kecil maupun kitab hadis yang besar, di mana Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang yang beramal itu akan mendapatkan nilai di hadapan Allah Ta'ala ma nawa, tergantung apa yang diniatkan. Para pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah, kalau kita melihat hadis ini dari sudut lughah atau dalam sudut bahasa, di situ ada kalimat qasar, yaitu alif, nun, mim, dan ditambah lagi alif. Maknanya bahwa pembatasan. Artinya sesungguhnya hanyalah. Apa yang dimaksudkan sesungguhnya hanyalah itu al-a'mal. Nah, ini kalimat a'mal itu adalah jamak. Kalimat plural. Kalimat yang mencakup semua perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah. Yang dilakukan itu tujuannya untuk apa, karena apa, dan untuk siapa. Nah ini. Jadi intinya kebaikan. Bin niat, ya, itu bersama dengan niatnya. Gitu. Jadi bin niat, jadi kalimatnya adalah ba, kemudian alif, niatnya kemudian ada alif lagi, artinya jamak. Al-a'mal, kemudian bin niat, artinya perbuatan itu tergantung apa yang niatnya di dalam amal perbuatan tersebut. Nah, kemudian itu ditegaskan lagi oleh Rasulullah, likulli, setiap imri'in, jadi setiap orang, ya di situ karena tadi jamaknya, perbuatannya, kemudian niatnya jamak, kemudian Rasulullah lebih mengecilkan likulli imri'in, setiap seseorang, ya, itu akan mendapatkan apa yang dia amalkan, entah itu pahala, manawa, tergantung apa yang diniatkan. Sehingga Rasulullah mengatakan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ini perumpamaan siapa yang seseorang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya. Faman kana hijratuhu li imra'atin. Nah, barang siapa yang berhijrah karena seseorang wanita yang kihuha, untuk diniatkan dalam rangka meminangnya atau menikahinya, maka fa hijratuhu ma'alaihi, apa dia akan mendapatkan apa yang dihijrahkan. Ya ini. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bahwa harusnya kita di dalam segala perbuatan kebaikan, sekecil apapun perbuatan itu satu tujuannya, li ajalillah, li mardotillah. Karena Allah, mengharap ridha Allah, bukan tujuan untuk mencari popularitas umpamanya.
mencari ketenaran umpamanya, mencari dukungan umpamanya. Tidak. Karena apa? Ketika kita niat tujuannya untuk li ajalin nas atau linnas, maka apa yang kita inginkan itu tidak akan sempurna. Kalau toh memang diperoleh, ya minimal hanya beberapa bagian saja. Tapi ketika kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita berniat semata-mata sempurna karena Allah taala, maka apa yang kita niat pun akan sempurna. Kita akan mendapatkan apa yang sempurna. Nah, ini masalah niat ini sebenarnya lebar, panjang lebar yang harus dibahas. Ada contoh-contoh yang harus kita contohkan. Sebenarnya apa sih maknanya niat itu? Niat itu kalau di dalam kaidah mahallatun niyah fil qalbi. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ingda Syafi'i, di kalangan ulama Syafi'i dan mengatakan wa talaffuzuhu sunnatun. Melafatkan itu adalah hukumnya sunnah. Nah, ini. Itu kalau di dalam kalangan Imam Syafi'i. Adapun yang menjadi proses itu bukan masalah melafatkan niat, tapi niat apa yang ketika kita mau melaksanakan perbuatan itu minimal ada 3 yang mesti kita pahami. Sudah jelas kita untuk apa kita melakukan sesuatu, berbuat untuk apa, untuk siapa, ya. Kemudian yang kedua, harus ada yang namanya niat. Ini ada 3 yang mesti kita jaga. Yang pertama, di awal kita melakukan perbuatan, mesti kita niatkan untuk siapa itu perbuatan. Yang kedua, kita kontrol di tengah-tengah sedang melakukan perbuatan. Kemudian yang terakhir, di akhir perbuatan pun kita harus tetap kontrol niat kita untuk siapa. Nah, ini yang menentukan. Ketika kita berniat karena Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu ridhonya Allah. Ketika kita mendapatkan Allah, maka dunia ini akan kita dapatkan. Tapi ketika kita jurusannya hanya untuk manusia, melihat manusia, supaya pandangan manusia datang kepada kita, supaya manusia memuji dan memuja kita, itu ya kita akan mendapatkan itu, tapi tidak sempurna. Maka bagi orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, meyakini akan keagungan dan kebesaran dan kekuasaan Allah, hendaklah seseorang itu di setiap melakukan segala perbuatan, hendaklah diniatkan semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini masalah niat, kita sudah dapat gambaran bahwa pentingnya kita senantiasa meluruskan niat dan mengikhlaskan niat dalam setiap perbuatan, dengan tujuan agar kita mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dalam rangka mencari nilai di hadapan manusia. Demikian yang sempat kami sampaikan, insyaallah akan berlanjut kepada episode-episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di Hanif Media Channel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli alaihi.